kalau misalkan kita mendukung seseorang, kita mencintai seseorang, kemudian seseorang itu melakukan kesalahan atau berpotensi akan melakukan kesalahan, ya kita wajib mengingatkan. Kita nggak boleh diam aja. Kalau orang yang kita cintai atau orang yang kita dukung, orang yang kita sayangi kemudian melakukan kesalahan, kita diam aja, ya sama aja kita dengan mereka. Kan seperti itu. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari kami, khususnya saya, pendukung Presiden Jokowi, tapi kami bukan penjilat. Karena apa? Ya karena kalau misalkan kita mendukung seseorang, kita mencintai seseorang, kemudian seseorang itu melakukan kesalahan atau berpotensi akan melakukan kesalahan, ya kita wajib mengingatkan. Kita nggak boleh diam aja. Kalau orang yang kita cintai atau orang yang kita dukung, orang yang kita sayangi kemudian melakukan kesalahan, kita diam aja. Ya sama aja kita dengan mereka, kan seperti itu. Kalau ditanya bagaimana kita mendukung Presiden Jokowi, pemirsa Siwol TV atau mungkin juga penonton yang lain, mungkin kadrun juga yang lagi nonton, silahkan cek video-video saya dari tahun lalu. Bagaimana kita membela Presiden Jokowi. Salah satu contoh, ketika ada isu 3 periode, beberapa video saya juga menolak itu. Saya mengatakan ini tidak konstitusional. Lalu ketika ada masa penundaan pemilu, kita juga mendukung itu. Tidak mendukung itu sama sekali, bahkan ingin memperingatkan kepada Presiden Jokowi, hati-hati, ada pihak-pihak yang ingin menjerumuskan Bapak, ada pihak-pihak yang ingin menjebak Bapak. Lalu kurang apa lagi? Bisa dicek di beberapa video saya, terutama ketika Pak Jokowi diserang kadrun, diserang oposisi. Beberapa waktu yang lalu ketika Anies Baswedan kemudian mengatakan bahwa di era Presiden Jokowi, di era Presiden SBY, pembangunan jalan ini lebih banyak, lebih bagus. Lalu AHY menyerang Presiden Jokowi dengan bahwa di era Presiden Jokowi pertumbuhan ekonomi nggak lebih bagus daripada di era SBY. Apa yang kami lakukan? Saya terutama, saya menyajikan data. Semua saya counter dengan data. Itu bukti apa? Bukti bahwa kami benar-benar mencintai Presiden Jokowi dan membela ketika Presiden Jokowi sesuatu yang dilakukan ini benar dipersalahkan. Tapi sekarang, ketika kemarin MK memutuskan seperti ini dan ada potensi ini adalah demi untuk melanggengkan kekuasaan dari sang pangeran, sang putra mahkota, ada potensi ke arah sana dan nama Presiden Jokowi berpotensi akan jelek, akan buruk ke depannya. Kita juga justru ini membela. Bukan kita tiba-tiba menghujat, dulu membela, sekarang tiba-tiba menghujat. Bukan. Kalau di video saya yang kemarin, saya baca beberapa komentar. Mungkin banyak sekali yang menyerang saya. Mengatakan bahwa, gimana bang rasanya sekarang jadi kadrun? Sorry, saya bukan jadi kadrun. Justru ini saya menunjukkan rasa cinta saya kepada Presiden Jokowi. Bukan menjilat. Justru karena ingin nama baik Presiden Jokowi tidak ingin hancur. Tidak ingin rusak gara-gara kasus ini. Lalu kemudian ada yang menanyakan begini, emang apa salahnya ketika Gibran kemudian menjadi cawapres? Nggak salah. Semua orang punya hak untuk menjadi capres atau cawapres, termasuk Gibran. Yang salah ini adalah ketika usianya belum masuk, belum memenuhi syarat, kemudian hukum atau syaratnya diotak-atik supaya dia masuk. Itu salahnya. Kalau misalkan nanti 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan ketika usia Gibran sudah memenuhi syarat untuk maju menjadi capres-cawapres, gak ada masalah. Jadi bukan berarti kemudian sekarang Gibran ada kabar mau digandeng oleh Prabowo, kemudian kita kepanasan dan panik takut kalah. No, sama sekali enggak, Mas. Sama sekali enggak. Bukan itu masalahnya. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan begini. Ya kalian kan sekarang berisik, ramai, kemudian menghujat keluarga Pak Jokowi karena Gibran mau digandeng dengan Prabowo Subianto. Coba kalau misalkan Gibran mau digandeng dengan Ganjar Pranowo, kalian pasti diem. Nah, ini perlu saya jelaskan juga. Kalau misalkan ini,
Gibran kemudian digandeng dengan Ganjar Pranowo. Meskipun ada kemungkinan, tapi kalau bagi saya sepertinya nggak mungkin. Meskipun ada kemungkinan, tapi bagi saya nggak mungkin. Karena apa? Yang pertama, PDI Perjuangan nggak mungkin memajukan dua kadernya menjadi capres dan cawapres. Pasti butuh pendamping yang kira-kira bisa punya efek elektoral, punya memenangkan di suatu wilayah. Dan kalau misalkan Ganjar dengan Gibran, meskipun ada kemungkinan, tapi kalau bagi saya nggak mungkin. Dan kalau misalkan memang Gibran kemudian digandengkan dengan Ganjar Pranowo, saya di sini menegaskan, saya menolak itu. Karena apa? Karena memang ini dipaksakan, belum waktunya. Dan misalkan itu terjadi, bisa-bisa saya nanti golput. Nggak mau memilih. Karena apa? Karena ini memang sudah cacat demokrasi, karena sesuatu dipaksakan. Hukum diotak-atik hanya untuk satu orang. Kalau misalkan PDI Perjuangan mau seperti itu, harusnya dulu ketika tahun 2019 ini kemudian dipaksakan seperti ini. Kenapa nggak menggandengkan antara Pak Jokowi dengan Puan Maharani misalkan? Kalau PDIP mau, bisa dulu. Kenapa baru sekarang? Kalau misalkan ini memang ada arah menduetkan antara Ganjar dengan Gibran. Dulu aja ketika Pak Jokowi tahun 2019 atau bahkan tahun 2014. Digandengkan dengan Puan Maharani. Tapi apakah itu kemudian dilakukan? Enggak. Bu Mega nggak seperti itu. Bahkan Bu Mega merontokkan egonya sendiri demi untuk memajukan kadernya yang terbaik. Supaya apa? Supaya untuk negara ini. Supaya untuk bangsa dan negara ini. Bukan egonya sendiri. Itu yang terjadi. Dan di saat sekarang, kami, terutama saya, justru membela Pak Jokowi. Nah, kemudian ada juga banyak yang muncul di komentar, jangan berspekulasi bang, ini belum terjadi. Jangan mengarahkan, menggiring opini ini seolah-olah Gibran akan digandeng dengan Prabowo Subianto dan sebagainya. Justru itu, justru karena ini belum terjadi, makanya kita lawan. Kalau misalkan itu sudah terjadi, kita keluar-keluar kan juga nggak ada gunanya kalau misalkan sudah ada deklarasi. Mumpung ini belum ada deklarasi, semoga didengar oleh Pak Jokowi, semoga didengar oleh Gibran. Kita ini sayang dengan Pak Jokowi. Kita ini ingin menyelamatkan nama Pak Jokowi. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 9 tahun, hampir 10 tahun ini membangun Indonesia sebegitu masifnya. Indonesia punya infrastruktur yang tidak kalah dengan negara-negara maju. Indonesia dipandang oleh negara-negara di seluruh dunia sebagai negara yang begitu pesat perkembangannya. Bahkan cita-cita Pak Jokowi ingin menjadikan Indonesia negara maju di tahun 2045. Kita tidak menampik itu. Kita salut dengan Presiden Jokowi. Tapi jangan sampai semua ini kemudian dirusak hanya gara-gara satu peristiwa. Hanya gara-gara ingin melanggengkan kekuasaan. Sorry to say, saya harus menyampaikan ini. Jadi kalau misalkan untuk Anda yang di kolom komentar kemarin, saya nggak mungkin jawab satu persatu, jadi saya jawab dengan video ini. Anda mempertanyakan, dulu Anda memuji-muji, sekarang menghujat hanya gara-gara nggak sesuai dengan keinginan Anda. Enggak sama sekali. Saya tegaskan sekali lagi, enggak sama sekali. Kalau misalkan orang yang kita dukung, orang yang kita sayang, sekali lagi melakukan kesalahan, kita wajib mengingatkan, kita wajib melawan itu. Justru ini mumpung belum dideklarasikan. Ini kan kabarnya hari ini mau dideklarasikan, tapi nggak tahu benar atau enggak. Yang jelas, ketika Presiden Jokowi kemudian diperkirakan berpotensi untuk menghancurkan nama baiknya, kita akan mencegah itu. Karena kita nggak ingin Presiden Jokowi legasinya selama 9 tahun kemudian dirusak hanya gara-gara satu peristiwa ini. Nah, bagi saya, Papa Dimas, pendukung Presiden Jokowi dari tahun 2014, meskipun saya belum gabung dengan Siwo TV, tapi saya dari dulu sudah mendukung Presiden Jokowi. Dan karena apa? Karena meyakini Presiden Jokowi adalah presiden yang terbaik untuk Indonesia sejauh ini. Dengan peristiwa ini, benar-benar kecewa. Benar-benar kecewa. Kan ini ibarat seperti banyak berseliweran di media sosial, terutama di Twitter. Ini kan ibarat seseorang yang kemudian anaknya ingin masuk ke sekolah dasar. Tapi umurnya belum cukup. Syaratnya umur 7, anaknya umur 6,5 misalkan. Anaknya ingin masuk ke sana. Kemudian dia nggak bisa karena anaknya umurnya belum cukup. Nah, kebetulan kepala sekolahnya adalah adiknya. Kemudian
Dia berusaha untuk mengubah aturan itu supaya anaknya bisa sekolah. Kan ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang kan banyak juga pertanyaan. Loh kan kepala sekolah ini harus rapat dengan komite, kemudian juga dengan beberapa wakil kepala sekolah dan sebagainya. Iya, tahu. Tapi kan yang mengambil keputusan kan tetap kepala sekolah. Kepalanya kan dia. Ibaratnya seperti itu. Nah, itulah jadi buat Anda semua yang mempertanyakan kenapa kita sekarang menyerang Presiden Jokowi, kemudian menuduh seolah-olah menggiring opini bahwa Presiden Jokowi ingin melanggengkan kekuasaan. Enggak, bukan menyerang. Justru kita ingin mencegah supaya ini tidak terjadi. Supaya nanti ketika Presiden Jokowi sudah selesai masa jabatannya sebagai presiden, dia punya sesuatu yang dikenang, nama baiknya tetap sebagai bapak bangsa, sebagai seorang presiden yang pernah berjasa untuk Indonesia. Itu karena apa? Karena rasa cinta saya terutama, rasa cinta kita semua kepada Presiden Jokowi memang sangat besar. Tapi lebih besar cinta kepada negara ini, cinta kepada NKRI. Merinding saya ngomong seperti ini. Tapi ya itulah, semoga ini didengarkan. Harapan saya, meskipun ini sudah diloloskan, kemudian Gibran tidak tergoda, tidak terkecoh dengan ini semua. Tetap punya pikiran sehat demi bangsa dan negara. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana Presiden Jokowi bisa, kalau boleh dibilang, bisa mencegah anak-anaknya supaya tidak terlalu terburu-buru untuk ingin berkuasa. Sudah ada masanya. Seorang pemimpin ini pasti ada masanya, masa itu pasti ada pemimpinnya. Setuju ya? Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan, kalau iya, ya iya. Kalau enggak, ya enggak. Hitam itu hitam, putih itu putih. Jangan pernah abu-abu. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk rasa cinta kita kepada NKRI yang tidak ada tandingannya. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.